Pemirsa, artis tidak selalu terlihat sempurna di depan kamera. Terkadang terjadi rekaman gambar secara tidak sengaja yang cukup unik dan menarik perhatian kita. Ada kalanya gambar-gambar tersebut membuat yang menyaksikannya tersenyum bahkan terbahak. Seperti penggalan-penggalan gambar berikut ini yang terekam cek dan dicek secara tidak sengaja. Pemirsa, Anda boleh saja tidak percaya ramalan, tapi ada kalanya ramalan yang tidak masuk akal sekalipun bisa menjadi kenyataan. Pada tahun 2003 ini, peramal Loren memastikan akan banyak lagi selebriti yang bercerai dan bertikai karena persaingan yang tidak sehat. Sementara itu, peramal Permadi mempunyai versi tersendiri tentang penglihatan jarak jauhnya terhadap kehidupan selebriti di Indonesia. Mari kita lihat isi ramalan mereka. I'm so tired. Di dunia selebritis, di bintang film, eh, saya rasa bahwa perempuan itu juga lebih menonjol daripada laki ya. Tapi kelihatannya bahwa masih ada banyak yang atau beberapa tahun depan yang akan berani nekat menceraikan suami di bidang entertainment itu ya penyanyi ya, bintang sinetron. Di samping itu ada juga yang harus hati-hati turun pamornya. Oh iya. Ada juga yang naik pamornya ya. Banyak bintang Bali, banyak bintang baru dan ada yang turun pamornya mungkin juga karena ya masyarakat bosen dia lagi ya. Mungkin juga mereka buat kesalahan atau terlalu arogan. Tahun-tahun ini 2003-2004 itu adalah tahun transisi dari zaman Kolobendu, zaman yang penuh bebendu, zaman kekacauan. Nah, masa transisi ini sangat gelap pekat, sangat mengerikan, di mana Tuhan akan mengakhiri terjadinya angkara murka di muka bumi ini. Baik Permadi maupun Lauren sepakat bahwa tahun 2003 akan menjadi tahunnya perempuan. Indikasi tersebut sesungguhnya sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun lalu dengan terpilihnya Megawati menjadi Presiden Indonesia. Karena memang abadnya itu adalah abad Aquarius, di mana wanita itu tampil. Dan lagi kekerasan-kekerasan yang saya katakan tadi, itu akan hilang karena akhirnya wanita yang muncul. Sekarang perempuan kan lebih mandiri. Kadang-kadang gajinya atau income-nya jauh lebih daripada suami. Dengan sendiri perempuan tidak akan menerima lagi ulah laki-laki yang seperti dulu ya. Sesukanya dia, I'm a man, I can do what I want to do. Tidak terima lagi seperti itu. Saya tidak butuh kamu untuk uang. Saya butuh kamu untuk sahabat, teman ya, pendamping. Jadi jangan cheating, jangan menipu saya sebab saya tidak akan terima, lebih baik saya hidup sendiri. Uniknya menurut Lauren, meski tahun ini adalah tahun kaum wanita, namun tidak sedikit artis wanita yang akan mengalami kemerosotan karir. Salah satunya diantaranya adalah Krisdayanti. Krisdayanti harus hati-hati ya. Entah kenapa, tapi saya lihat bahwa kalau dia tidak hati-hati atau arogan, saya tidak bilang dia arogan ya, tapi kalau sampai jadi arogan atau terlalu monoton di satu TV station umpamanya, orang akan bosen dan pamornya akan turun. Nah, saya sebut aja yang laki yang saya lihat, Anjasmara. Hati-hati. Saya tidak kritik ke mereka pribadi, tidak. Saya hanya kasih warning. Hati-hati. Sebab tanpa mereka menyadari
itu bisa turun. Akan halnya Ulfa Dwiyanti, diramalkan Lauren karirnya masih akan terus bersinar terang. Dia orangnya udah lewatin krisis yang cukup berat ya, dengan perceraian dan sebagainya kemarin. Tapi saya lihat justrunya dia malah ketemu orang baru. Karyanya dia bagus, Ulfa. Ya makin ya. Tapi itu juga sederhana lah. Tapi dia orang sederhana saya lihat. Gitu ya. Apa adanya. Lalu bagaimana dengan kiprah kaum pria? Pria juga hati-hati. Hati-hati karena perempuan lebih maju tahun ini ya. Jadi otomatis ya jangan salah-salah deh. Ya kalau umpamanya 5 tahun lalu punya kesalahan 10, nobody say something. Tapi mungkin kalau tahun ini punya kesalahan sedikit aja sudah gembar-gembor. Lalu bagaimana dengan kemungkinan akan adanya artis yang meninggal dunia atau sakit parah? Ada yang saya sudah ramalkan, ada 9 orang. 2 masih muda, 1 dengan kecelakaan, 1 karena drug. Terus masih ada istilahnya masih ada 6 yang 6 atau 7 itu yang masih pergi tapi udah tua-tua, pintang lama-lama. Untuk menjauhi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di tahun 2003 ini, Lauren mengajukan sejumlah saran yang akan bermanfaat bagi para artis maupun seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kembali ke Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita kembali kepada 2 prinsip ini, saya rasa bahwa Indonesia cepat pulih. Sebab kelihatan digambarkan, selalu digambarkan. Kembali ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu untuk artis juga, dunia entertainment juga. Pemirsa, selama bertugas seringkali tim Cek dan Dicek berhasil merekam kejadian-kejadian yang lucu dan unik yang dilakukan oleh sejumlah selebriti kita. Berikut ini adalah cuplikan-cuplikannya. Semoga saja bisa menghibur Anda di awal tahun yang baru ini. Pemirsa, artis tidak selalu terlihat sempurna di depan kamera. Terkadang terjadi rekaman gambar secara tidak sengaja yang cukup unik dan menarik perhatian kita. Ada kalanya gambar-gambar tersebut membuat yang menyaksikannya tersenyum bahkan terbahak. Seperti penggalan-penggalan gambar berikut ini yang terekam Cek dan Dicek secara tidak sengaja. Gambar ini diambil dalam acara surprise party ulang tahun pesulap Adrimanan yang ke-39 di rumah pianis Chandra Wijaya. Dalam acara surprise party itu, Adrimanan tampak terbengung-bengong saat disuguhi tarian seksi dari 2 orang waria. Sebagai hadiah, sang penari bergoyang erotis menggoda Adrimanan, lalu menghadiahinya ciuman. Adegan itu disaksikan istri Adrimanan, Rani Pancareni, sambil tertawa yang diiringi gelak tawa para tamu undangan. Gambar lain yang tidak kalah menarik adalah pasangan artis Roy Marten dan Anna Maria. Ketika akan berangkat mengikuti acara Come On Bali pada bulan Oktober lalu, Anna dan Roy Marten diwawancari Cek dan Dicek di Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi siapa sangka di saat wawancara, ketika Anna Maria tergelak, permen di dalam mulutnya loncat keluar. Malu deh. Ada juga adegan menarik dari pasangan Maxdon dan Imaniar. Usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Jakarta Timur dalam kasus penganiayaan pembantu rumah tangganya Isti Rokah, Maxdon dan istrinya Imaniar merasa terharu hingga menitikkan air mata. Mereka diputuskan tidak bersalah. Usai berpelukan dengan suasana haru, mereka diwawancarai oleh sejumlah wartawan. Di tengah wawancara berlangsung, Imaniar berulang-ulang mengusap lubang hidung Maxdon dengan tisu. Ada apa sebenarnya di lubang hidung Maxdon yang membuat Imaniar resah? Hati-hati jika jadi artis tapi punya kebiasaan buruk. Bisa jadi seperti Eko Patrio. Ternyata diam-diam Eko memiliki kebiasaan buruk, suka membersihkan gigi dengan benda-benda yang ada di dekatnya.
Seperti usai wawancara dengan Cek dan Dicek di studio TPI, Eko meraih kertas di atas meja dan membersihkan sela-sela giginya.